Oke, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali berjumpa kembali malam ini. Waduh, ini wajah-wajah yang sudah lama nggak ketemu. Saya mau sapa dulu ya. Terima kasih buat eh, Dani ya, juga Pak Uung, Pak Rudi, kemudian ada Ibu Grace juga ya, ada Pak Johan juga ya. Kemudian ada Pak Jajang, juga Pak Sensen, saya lihat juga ya. Wah, luar biasa. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua. Kita semua rindu untuk ya diperlengkapi malam hari ini. Pak Budi juga saya lihat ada, Pak Victor, rekan-rekan di pelayanan. Oke, saya berdoa agar apa yang saya mau sharingkan ini berguna ya supaya kita semua tidak mengalami yang namanya kejenuhan di dalam pelayanan. Karena saya anggap Bapak Ibu adalah orang-orang yang serius dalam melayani Tuhan. Ya, saya anggap Bapak Ibu melayani tidak asal-asalan, tidak sekedar karena ada waktu, ya, tetapi kita melayani dengan sungguh-sungguh dan sangat serius sehingga pelayanan yang serius ini pasti akan menguras tenaga, pasti akan menguras emosi, ya, pasti akan menguras sumber daya dari setiap kita. Nah, akibatnya terbuka kemungkinan ya untuk kita mengalami kejenuhan karena energi kita habis. Ya, kita akan sangat terbuka kemungkinannya untuk kita merasa jenuh ya karena ada banyak hal yang terkuras dari hidup kita. Sehingga pelayanan bukan lagi menjadi kesukaan, tetapi pelayanan menjadi beban, bahkan menjadi perangkap, ya, di mana kita bukannya diberkati, tetapi malah seolah-olah dibuat susah oleh pelayanan. Kita malah merasa dirugikan oleh yang namanya pelayanan. Jadi jangan sampai ini terjadi ya. Itulah sebabnya saya mau coba ajak kita belajar sesuatu bersama-sama. Ya, jadi judul sebenarnya yang saya kasih kepada panitia adalah When Ministry Loses Its Fun. Ya, artinya ketika pelayanan kehilangan kesukaannya atau kegembiraannya. Fun bukan berarti main-main, bukan ya. Fun di sini artinya kegembiraan, kebahagiaan ya yang seharusnya kita dapat ketika melayani, ternyata ada masanya pelayanan tidak lagi memberikan kebahagiaan dan kegembiraan ya. Dan kata ministry bisa diganti dengan ya when married ya, pernikahan juga bisa kehilangan kegembiraan ya atau kebahagiaannya, atau bisa diganti dengan kata when working ya, pekerjaan kita, karir kita. Jadi apa yang kita akan pelajari ini dimensinya luas ya, tidak hanya untuk pelayanan, tetapi juga untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, uh, kita belajar ini supaya kita bisa mengalahkan yang namanya pastoral burnout, ya, mengalahkan kejenuhan dalam kegiatan pastoral pelayanan kita. Kita akan belajar dari Elia, saudara. Ya, jadi semua poin-poin yang kita akan coba kupas ini adalah poin-poin pengalaman dari Nabi Elia. Makanya saya sebut ini adalah Elia syndrome atau sindrom Elia. Ya, sindrom ini adalah gejala yang tidak sehat. Ya, pelayanan kita bisa mengalami gejala yang tidak sehat kalau kita terjebak pada sindrom yang sama seperti yang pernah Elia alami. Bapak Ibu tentu tahu ya, Elia pernah merasa jenuh. Elia pernah merasa frustrasi sebagai nabi Tuhan. Dan yang lucu, saudara, yang ironis, kapan Elia merasa jenuh, frustrasi, putus asa, kehilangan kebahagiaan sebagai nabi? Kapan? Bukan ketika dia baru gagal, tapi justru ketika dia baru sukses dengan acara di Gunung Karmel.
Ya, ketika baru saja Elia mengembalikan bangsa Israel dari penyembahan kepada Baal menjadi penyembahan kepada Allah Jehovah, Allah yang benar. Jadi harusnya orang kalau baru sukses, harusnya tambah semangat dong. Harusnya seperti itu. Tetapi enggak juga, enggak otomatis seperti itu. Ini orang, Elia lucu sekali. Baru sukses, malah jenuh. Baru sukses, malah frustrasi. Ya, jadi bayangkan, apalagi kalau baru gagal. Ya, baru sukses saja bisa frustrasi, bisa jenuh. Apalagi baru gagal. Nah, jadi saudara, tidak ada orang yang kebal, tidak ada hamba Tuhan yang kebal dari sindrom ini. Sekali berelia pun bisa terserang sindrom seperti ini, yaitu kehilangan sukacita di tengah pelayanan. Ya, sekali berelia yang baru sukses seperti itu pun ya bisa mengalami hal itu. Jadi saudara nggak bisa minta kepada Tuhan vaksin anti BT begitu ya dalam pelayanan, ya atau vaksin anti galau dalam pelayanan, vaksin anti kecewa dalam pelayanan, nggak ada, saudara. Saudara mau minta jengking-jengking pun sorga nggak akan menyediakan vaksin seperti itu. Ya, jadi mau nggak mau kita harus tahu cara mengatasi, ya how to beat, ya bagaimana cara mengalahkan sindrom yang sama seperti yang Elia pernah alami. Mungkin beberapa kita sedang mengalami hal yang sama. Ya, pelayanan kita sedang menjenuhkan, bahkan menjadi seperti beban. Ya, kita bukannya happy, malah kita dibuat susah dengan tanggung jawab dalam pelayanan yang kita sedang jalani. Tapi puji Tuhan kita lagi lockdown, jadi harusnya nggak ada yang ngalami seperti itu saat ini ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya akan tunjukkan 4 tanda, ya 4 gejala bahwa kita sedang mengalami kejenuhan ya dalam pelayanan. Ya, kita sedang mengalami sindrom Elia. 4 tanda itu ya yang pertama adalah kita sebagai hamba Tuhan, ya kita sebagai diaken, pengerja, pendoa, gembala, kita sebenarnya sedang tidak bahagia dengan diri sendiri. Ya, kita merasa tidak lebih baik dari orang lain, kita merasa lebih gagal, kita merasa lebih banyak kekurangan ya dibanding orang lain, dan kalau ini demikian dominan sampai membuat saudara minder, sampai saudara membuat akhirnya tidak bahagia dengan talenta kita, dengan tanggung jawab kita, dengan kesempatan-kesempatan yang kita dapatkan, maka itu sudah masuk dalam satu sindrom yang berbahaya. Nah, di mana ya Elia juga mengalami hal ini. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, ya Elia dikatakan begini, tetapi ia sendiri, yaitu Elia, ya masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Nah, kemudian ia ingin mati, padahal baru sukses, saudara. Padahal baru berjaya, kata orang Malaysia, ya, baru berjaya dia. Ya, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini, perhatikan, saya beri warna tebal, ya, persoalannya adalah Elia merasa tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya, dia merasa lebih gagal dibanding para pendahulunya, begitu ya. Dia merasa tidak lebih baik, dia merasa tidak lebih sukses. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu? Karena dia membandingkan dirinya dengan orang-orang sebelum dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pun tanpa sadar sering terjebak ketika melayani Tuhan, ya, kita melayani dengan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bandingkan talenta kita dengan talenta orang lain. Kita bandingkan pencapaian-pencapaian kita dengan pencapaian-pencapaian orang lain.
kita bandingkan kesempatan-kesempatan yang kita dapat dengan kesempatan-kesempatan yang orang lain dapatkan. Bapak Ibu Saudara, satu fakta yang kita harus terima. Ingat, ya, Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Jadi Tuhan tidak mungkin beri ya apa yang tidak cocok dan yang tidak pas untuk kita. Sementara orang lain punya kondisi yang berbeda di mana mungkin mereka punya kesempatan yang lebih besar dari kita karena memang Tuhan melihat bahwa kapasitas orang itu memang lebih besar daripada kita. Ya, jadi jangan terjebak melayani dengan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita sedang berada pada jalan yang membanding-bandingkan diri dengan orang lain, itu jalan yang melelahkan. Mari keluar dari jalan itu. Ya, itu jalan yang melelahkan dan menyesatkan. Kita nggak akan ketemu dengan kebahagiaan. Kalau kita terus membanding-bandingkan diri ya dengan pelayan Tuhan yang lain dan sebagainya. Makanya jangan jadikan pelayanan sebagai panggung pencitraan, Bapak Ibu. Ya, maaf kata, ada banyak orang melayani karena ingin dilihat sebagai orang yang baik. Ya, pelayanan menjadi panggung pencitraan. Akibatnya, kita berlomba-lomba ingin jadi yang paling baik. Padahal faktanya, saudara harus terima kenyataan, akan ada orang-orang yang lebih baik dari kita. Sehebat apapun kita, akan selalu ada orang yang lebih hebat daripada kita. Ya, dalam dunia kungfu dikatakan di atas langit ada langit lagi yang lebih tinggi katanya. Ya, tapi good news-nya kita juga bukanlah yang paling buruk. Selalu akan ada orang-orang yang mungkin lebih kurang, lebih gagal, lebih buruk daripada kita. Ya, jadi nggak masalah. Kalau ada orang yang lebih baik, lebih hebat, nggak masalah. Karena kita pun ya bukanlah yang paling jelek. Karena ada orang-orang yang mungkin lebih tidak beruntung daripada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Elia merasa tidak lebih baik daripada nenek moyangnya, maka itulah tanda bahwa dia sedang kehilangan sukacita dalam pelayanannya. Dan akibatnya dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saudara, saya jamin ya, saya jamin Tuhan tidak pernah menuntut kita sama seperti orang lain. Saya jamin. Masih ingatkah saudara ketika Tuhan kasih ilustrasi? Ya, Tuhan yang mempunyai 3 hamba. Kepada hamba yang pertama dipercayakan 5 talenta. Dari 5 talenta itu, hamba itu lalu menghasilkan 5 talenta yang lain. Tapi kepada hamba yang kedua, sang Tuhan mempercayakan 2 talenta. Dan yang dipercaya 2 talenta menghasilkan 2 lagi. Tetapi Tuhan ini cukup bahagia dengan hamba yang 2 talenta. Ya, dia tidak berkata, kenapa kok hasilnya cuma 2? Tuh lihat yang pertama hasilnya 5. Ya, karena sang Tuhan tahu kapasitas kedua hamba ini berbeda. Ya, jadi sang Tuhan tidak membanding-bandingkan hamba yang kedua dengan hamba yang pertama. Saya jamin juga nanti di sorga Tuhan nggak berkata, kenapa kamu kok nggak sehebat Paulus? Kenapa kamu nggak sehebat Petrus? Kenapa kamu nggak sehebat Yesaya dan sebagainya? Ya, Tuhan tidak menuntut kita harus sehebat orang lain. Ya, mari saudara, bahagialah dengan panggilan kita masing-masing. Bahagialah dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Kalau ada orang yang lebih hebat, ya kita bersyukur. Ya, tidak perlu harus cemburu, tidak perlu harus iri hati. Dan para leader pun, para gembala, para koordinator juga jangan menuntut ya semua yang ikut melayani bersama kita harus punya ya standar kehebatan yang sama, standar pencapaian yang sama, jangan. Ya. Jadi poin pertama ini Saudara ya, mari cek. Siapa tahu penyebab
ketidakbahagiaan kita dalam dunia pelayanan kita adalah karena kita tidak bahagia dengan diri sendiri. Kita merasa orang lain lebih hebat, kita lebih buruk dan sebagainya. Ya, jadi saudara, saya ajak kita menjadi original. Be original. Ya, don't be duplication. Ya, jangan jadi fotokopi. Jadilah original. Ya, dengan kapasitas kita masing-masing, dengan keunikan kita masing-masing, ya, Tuhan tidak pernah membandingkan kita dengan orang lain, tidak pernah. Ya, jangan terjebak dengan tanda yang pertama ini. Oke, mari ya, saya akan tunjukkan yang kedua. Nah, jebakan yang kedua yang membuat kita seringkali tidak bahagia dengan pekerjaan ataupun pelayanan kita adalah kita seringkali nggak siap dengan hasil pelayanan yang terjadi. Karena tentu setiap kita melayani dengan serius, tentu ingin hasilnya baik. Tentu ingin hasilnya ya seperti yang kita sudah impikan begitu. Saudara, sebaik apapun persiapan kita, kadang ya hasilnya nggak seperti yang kita harapkan. Dan kita jangan shock. Kita jangan guilty feeling. Jangan merasa gagal. Ya, Elia mengalami persoalan ini, Bapak Ibu. Ya, Elia menunjukkan gejala yang kedua ini. Saya bacakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Jawabnya, jadi ketika Tuhan tanya, lagi ngapain kamu? Ya, dikatakan, ya jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ya, tentu yang dia harapkan hasilnya bagus dong, makanya dia bekerja giat. Sama seperti Bapak Ibu, bekerja giat. Ya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, ya karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Nah, perhatikan kalimat terakhirnya, saya beri warna tebal, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi kalau saya press, ya, kalau saya intisarikan, Elia mengeluh, aku kurang apa? Kok mereka masih ingin mencabut nyawaku? Aku udah bekerja dengan giat. Aku udah mau ya berdiri di pihakmu ya Tuhan. Ya, aku sudah abaikan semua resiko sekalipun aku seorang diri. Aku tetap konsisten. Tapi tetap aja ya mereka ingin mencabut nyawaku. Kasarnya begini, mereka kok nggak menerima aku, padahal aku udah sungguh-sungguh bekerja giat. Kok mereka menolak aku? Mereka tidak memuji aku, mereka tidak menghargai aku. Malah mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi Elia merasa ya pelayanan yang telah dia kerjakan dengan giat ternyata tidak membuat dia diterima, tidak membuat dia dipuji, dihargai. Malah dia menjadi sasaran kemarahan orang-orang Israel. Pernahkah saudara mengalami seperti itu? Kita udah persiapkan sungguh-sungguh pelayanan, baik itu khotbah, ya, kemudian menyelenggarakan sebuah event, ya, musik, memimpin pujian, kita udah sungguh-sungguh mempersiapkan semuanya. Tapi orang bukannya menghargai, tapi orang mungkin mencibir, orang mungkin menolak, bahkan orang mungkin ya menyalahkan kita. Bapak Ibu Saudara, disitulah kadang kita down. Ya, dan itu yang merampas kebahagiaan kita dalam pelayanan. Ya, sehingga pelayanan tidak mendatangkan sukacita karena hasil yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu begini ya. Sehebat apapun persiapan kita, hasilnya selalu ada 3 kemungkinan. Ya, sehebat apapun Bapak Ibu serius dalam persiapan untuk setiap jenis pelayanan yang kita lakukan, selalu hasilnya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, hasilnya adalah baik, ya, sukses begitu. Wah, puji Tuhan kalau itu yang terjadi.
Tetapi hasil yang mungkin juga bisa terjadi tetap gagal. Hasilnya buruk. Sekalipun kita sudah persiapan sungguh-sungguh. Karena pada hari hanya bisa saja terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Ya, seperti acara Zoom ini. Sudah disiapkan baik-baik, materi dan sebagainya, tiba-tiba ketika Zoom diadakan, sinyalnya terganggu. Bisa saja. Ya. Jadi kemungkinan pertama, semua yang kita kerjakan memberi hasil yang sukses. Kemungkinan kedua, sekalipun sudah dipersiapkan, bisa saja tetap gagal. Karena ada faktor-faktor di luar kendali kita. Ya. Dan kemungkinan ketiga, ya, pelayanan kita sukses tapi tidak sekarang. Ya, sukses tetapi belum langsung pada saat di mana kita melayani itu. Ada waktu di mana kita harus menunggu pelayanan kita membuahkan hasilnya mungkin di kemudian hari, bukan pada saat ini. Ya, seperti kita berdoa, ya, nggak langsung dijawab, tapi mungkin Tuhan berkata, tunggu. Ya. Nah, saudara, kita harus siap dengan 3 kemungkinan hasil pelayanan kita. Nah, Elia kelihatan sekali. Dia mempersoalkan, aku udah giat loh. Ya, bahkan aku berani sendirian di pihakmu. Tapi mereka masih ingin mencabut nyawaku. Sama seperti kebanyakan hamba Tuhan. Ya, kita semua ingin dihargai. Makanya kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita ingin semua orang ya memberikan apresiasi, tapi nggak semua, saudara. Nggak semua. Nah, kita nih seringkali jadi korban era media sosial, era medsos. Bapak Ibu tahu era medsos. Di mana di zaman era media sosial ini, semua hal-hal privasi kita angkat ke publik. Foto keluarga kita upload ya di Facebook, di IG dan sebagainya. Ya, foto pelayanan kita, foto kegiatan-kegiatan kita, semua hal yang private menjadi kebiasaan orang sekarang untuk menguploadnya di ruang publik, di mana banyak orang bisa melihat. Tujuannya apa? Jujur aja. Ingin mendapat like, jempol. Betul nggak? Ya. Tapi lihat, kalau saudara justru mendapatkan dislike, jempol yang ke bawah. Sakit hati nggak, saudaraku? Saya ini pengkhotbah, saudara ya. Khotbah saya banyak diupload di YouTube Sukawarna atau di YouTube gereja lain. Ya, tentu dalam setiap khotbah saya persiapkan sungguh-sungguh ya. Tapi kalau saudara lihat khotbah-khotbah saya atau mungkin orang lain juga, selalu ada aja yang ngasih jempol ke bawah. Selalu ada, saudara. Jelas-jelas itu menyinggung perasaan. Tapi ya udahlah. Nggak usah jadi masalah gitu. Kita harus siap. Orang bisa suka, orang bisa nggak suka. Orang bisa menerima, menyambut, orang bisa tidak menerimanya. Jadi saudara, ya, jangan berusaha mengontrol hasil dari pelayanan kita. Ingat sekali lagi, jangan berusaha mengontrol hasil dari pelayanan. Ingat Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, hasilnya Tuhan yang menumbuhkannya. Jadi Paulus nggak ngotot, yang kutanam harus tumbuh dong. Ya, Apolos juga nggak ngotot, yang kusiram harus tumbuh dong. Soal tumbuh itu urusan Tuhan. Mau tumbuhnya besar, mau tumbuhnya pendek, kecil, itu urusan Tuhan. Ya, makanya ada quote yang bagus dari dunia sekuler, Bapak Ibu ya. Dikatakan etos kerja kita, etos pelayanan kita adalah kerja keras, harus. Kerja cerdas. Lalu kerja ikhlas. Ikhlas artinya apa? Harus siap menerima hasil
apapun juga. Yang penting kita kerja keras, kita kerja cerdas, ya, dan kita juga kerja ikhlas. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan kerja keras, ya, kerja keras. Kerja cerdas, ya, mereka belajar. Mereka menguasai teknologi, ya. Tapi kurang satu, tidak kerja ikhlas. Makanya begitu dikritik, ngamuk, saudara. Ya, begitu di apa ya, dianggap ada yang salah, waduh, nggak terima, marah-marah. Ya, saudara, jadi jangan terjebak kehilangan sukacita dalam pelayanan gara-gara kita ingin ikut menentukan hasil dari apa yang kita kerjakan. Udahlah, serahkan sama Tuhan. Yang penting bagian kita kerjakan dengan baik. Ada istilah lain ya dalam bahasa Inggris ya, do your best. Ya, do your best and God will take the rest. Ya, kerjakan yang terbaik. Soal hasil itu urusan Tuhan dah. Ya, bukan urusan kita. Ayo ya, para gembala, para diaken, jangan terganggu dengan hasil. Ya, selama kita sudah kerja dengan giat seperti Elia, selama kita sudah kerja keras, kerja cerdas, mari ikhlaskan hasilnya kepada Tuhan. Ya, oke. Yang ketiga, mari waspadai tanda yang ketiga, di mana itu merupakan gejala kita sedang burn out, ya, yaitu kita menjadi orang yang membesar-besarkan masalah yang ada. Nah, Elia terjebak dalam tanda yang ketiga ini juga. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10 bagian B dikatakan Elia mengeluh, ya, Elia membela diri, mempersoalkan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Ya, itu saya beri warna tebal. Itu yang dipikir oleh Elia. Itu yang dipersoalkan oleh Elia. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Elia merasa bekerja sendirian. Elia merasa berjuang sendirian. Elia merasa menjadi Rambo, Lone Ranger. Ya, tidak ada yang mendukung dia. Nah, saya katakan, Elia nggak jujur. Elia tidak jujur. Elia membesar-besarkan masalah. Ya, seolah-olah hanya dia sendiri yang masih paling giat, seolah-olah hanya dia sendiri yang masih paling konsisten, begitu ya. Padahal, saudara, nah, dalam kitab Roma ada penjelasan dari Tuhan mengenai keluhan Elia ini. Elia tadi berkatakan, hanya aku seorang diri yang masih hidup, yang masih melayani. Ya, padahal ternyata tidak seperti itu. Roma 11 ayat 3 bagian B dan ayat yang keempat, ya, ayat 3 bagian B dikutip lagi apa yang dipersoalkan oleh Elia. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, lihat jawaban Tuhan. Lihat jawaban Tuhan, ayat yang keempat. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Jadi, firman Tuhan datang kepada Elia, tapi nggak ditulis di 1 Raja-Raja 19. Tapi untungnya, ya, Paulus menulisnya dalam Roma pasal 11 ayat yang keempat. Ya, bagaimanakah firman Allah kepadanya? Tuhan bilang begini, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Jadi kelihatan, ya, Elia membesar-besarkan persoalan yang ada. Persoalannya, ya, dia merasa sendiri, padahal nggak sendiri. Tuhan siapkan 7.000 orang bahkan, ya, yang masih berpendirian sama seperti Elia. Tapi karena Elia sudah burn out, Elia sudah kadung apa ya, jenuh dalam pelayanan, akibatnya persoalan kecil jadi besar, saudara. Persoalan sepele jadi persoalan fatal.
ya, Elia harusnya sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia. Jadi Elia ngeluh, saudaraku ya. Tidak ada yang dukung aku. Aku hanya sendirian. Seolah-olah dia mau berkata, Tuhan nggak support aku. Tuhan nggak kirim dukungan dari pihak lain untuk aku. Padahal Tuhan jawab, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku. Yang sama sepertimu, tidak pernah sujud dan berdoa. Ya, jadi jangan merasa ya self pity begitu ya. Jangan merasa ya dirinya lah yang paling sengsara, dirinya lah yang paling kasihan begitu. Enggak. Nah, Saudara, kita gampang terserang akan hal ini dalam pelayanan. Ya, dalam pelayanan kelihatan orang yang sudah jenuh, orang yang sudah burn out, biasanya ketika ada masalah kecil, bagi dia itu jadi besar. Ya, tidak bisa menyederhanakan masalah, tapi justru membesarkan masalah yang ada. Harusnya masalah itu gampang diselesaikan. Lihat kan, saudara sering kan ada pengerja, ada hamba Tuhan, ada gembala bahkan. Ya, kalau kita lihat kasusnya pasti sederhana. Tapi kasus yang sederhana tuh nggak bisa beres-beres, saudara. Waduh, ya. Contoh soal ya harus mengampuni, ya. Contoh harus apa ya, harus berdamai dan sebagainya. Nggak beres-beres, saudara. Yaitu tanda bahwa pelayan Tuhan itu sudah kehabisan energi. Sehingga masalah yang ada ya menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan. Nah, jadi Elia, saudara, yang ditegur Tuhan, ya, kamu nggak sendiri, ya, aku sudah siapkan tim pendukung, ya, aku nggak pernah tinggalkan kamu, tapi kamulah yang merasa ditinggalkan. Karena Elia sudah terkadung burnout. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini situasi yang berbahaya bisa menjebak kita ya untuk mengasihani diri sendiri. Padahal masalahnya sederhana, tapi kita merasa orang yang paling dirugikan, kita merasa orang yang paling tersingkir dan sebagainya. Padahal itu hanya perasaan kita saja. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, itulah yang ketiga. Satu lagi. Tanda yang keempat, gejala atau sindrom yang keempat dari kejenuhan dalam pelayanan, ini klimaksnya adalah merasa ingin berhenti saja. Ya, akhirnya orang-orang seperti ini terlalu gampang ngomong, udahlah, nggak usah pelayanan lagi. Ya, tidak berpikir panjang, langsung gegabah untuk mengambil keputusan, quit, ya, selesai, keluar dari pelayanan. Nah, Elia juga terjebak dalam situasi yang seperti itu. Ya, dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 bagian B, cukuplah itu. Ya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Bapak Ibu, kalau kita nggak mampu mengatasi gejala-gejala yang tiga yang pertama itu, kita akan sampai pada gejala yang keempat. Klimaksnya, kita akan nekat, ya, kita akan gelap begitu ya, sehingga kita tanpa berpikir jernih, kita terdorong untuk quit atau berhenti. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini dialami oleh Elia. Cukuplah itu, sekarang ambillah nyawaku. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini ya. Lihat kalimat yang saya tampilkan. Merasa lelah itu biasa. Asalkan jangan menyerah, Saudara. Ya, saya ulangi. Merasa lelah itu biasa. Itu bukan dosa. Kalau ada di antara kita yang sedang jenuh dalam pelayanan, itu bukan dosa. Itu bukan kegagalan. Itu bukan tanda bahwa Bapak Ibu buruk. Bukan tanda bahwa kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Enggak. Jangan sejauh itu menyimpulkannya. Ya, karena merasa lelah itu manusiawi. Elia saja merasa lelah. Ya, dan yang penting jangan lanjut
kepada situasi di mana kita menyerah. Kemudian saya tambahkan lagi, merasa buruk itu biasa. Buruk dalam arti hasilnya buruk, ya, tidak seperti yang kita harapkan. Hasilnya buruk, ya, outputnya buruk, itu biasa. Asalkan jangan ambruk, saudara. Jangan lalu merasa harga diri kita runtuh, ya. Jangan lalu merasa kualitas rohani kita ikut runtuh hanya karena hasil yang buruk. Dan para pemimpin juga harus memahami ini. Tolong, ya, bagi para koordinator, Bapak Ibu para gembala, ya, kalau ada anggota dalam pelayanan kita yang lelah, jangan syok lalu menyimpulkan bahwa dia tidak rohani, bahwa dia gagal, tidak. Ya, justru dampingi mereka untuk tidak menyerah. Dan kalau ada hasil yang buruk dari apa yang sudah dikerjakan oleh anggota pelayanan kita, juga jangan lalu memvonis dan menghakimi dia, ya, tapi dampingi dia untuk supaya tidak ambruk seluruh pelayanan dan kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah empat gejala yang bisa kita alami ketika kita sedang dalam keadaan burnout di tengah pelayanan kita. Oke, puji Tuhan, ya, saya akan lanjut dengan 4 langkah penyembuhannya. Ya, 4R dalam bahasa Inggris, ya. 4 langkah recovery. 4 langkah pemulihan kalau ada 4 gejala yang sudah kita alami tadi, ya. Yang pertama, R yang pertama, relax. Relax artinya nggak usah panik. Nggak usah lalu menyangka, aduh, kalau gitu saya gagal di hadapan Tuhan. Waduh, kalau gitu saya berdosa di hadapan Tuhan. Waduh, kalau gitu saya masuk neraka. Jangan, saudaraku. Ya, terlalu jauh itu mikirnya. Relax. Ya, relax karena apa? Ini manusiawi. Ya, Anda dan saya bukan robot. Robot saja bisa lelah, bisa habis energinya. Apalagi manusia, begitu. Relax. Ya, para pemimpin juga kalau lihat anggotanya burnout, mengalami 4 gejala tadi, relax, relax. Jangan panik, jangan marah, ya. Relax, tapi bukan relax pasrah, ambil waktu untuk recharge. Karena kita tahu bahwa kita sedang kehabisan energi itu. 4 gejala tadi menunjukkan ada yang habis dalam hidup kita. 4 gejala tadi menunjukkan ada defisit dalam hidup kita. Makanya kita harus isi ulang. Ya, relax lalu isi ulang. Elia dikondisikan untuk relax dan recharge. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5, 6, 7 dan 8. Saya tampilkan ayat 5 dan 6 dulu, ya, karena space-nya tidak cukup kalau dimasukkan langsung 4 ayat. Nah, ayat 5, 1 Raja-Raja 19 dikatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Dalam keadaan burnout, dalam keadaan frustrasi, ya, dia berbaring, dia tidur. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Menyentuh, bukan menghajar. Ya, Tuhan nggak marah. Lihat, Bapak Ibu, Tuhan nggak marah. Tuhan nggak tersinggung ketika hamba-hambanya burn out. Nah, kalau Tuhan aja nggak tersinggung, ayo para gembala jangan tersinggung, ya. Kalau ada pengerjanya burn out, ya, bosan, jenuh, ya, mulai kehilangan sukacita, para koordinator juga jangan marah. Tuhan nggak marah kok. Ketika Elia, ya, putus asa, Elia frustrasi dalam pelayanannya, ya, tiba-tiba seorang malaikat Tuhan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Malah dikasih berkat, saudara.
Ya, Tuhan nggak kasih pukulan, tapi Tuhan kasih berkat, makanan. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula, tidur lagi. Ya, udah dibangunin, dikasih makan, lalu tidur lagi. Nah, kemudian ayat 7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia. Malaikat nggak berkata, gimana sih tidur melulu? Ya, menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, dikasih berkat lagi, saudara. Ya, dikasih berkat lagi. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ya, ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bapak Ibu lihat di sini, resep Tuhan, ya resep Tuhan untuk menghandle nabinya yang sedang jenuh. Cara Tuhan menangani hambanya yang sedang burn out. Itu bukan dikotbahin, bukan diseminarin, ya, bukan diskors. Beda banget sama gereja ya sekarang Bapak Ibu ya. Ini ngomong jujur-jujur aja ya. Para pemimpin gereja kan seringkali kalau lihat ada pengerjanya yang mulai burn out, wah langsung marah. Langsung dicap, gimana sih kamu? Nggak menyala-nyala buat Tuhan. Langsung dihakimi. Langsung suruh belajar kom lagi mungkin. Ikut diklat lagi mungkin. Bapak Ibu Saudara, ya, atau langsung diskors. Aduh, beda banget sama Tuhan. Ya, makanya ada yang ngomong nih, ada yang ngomong. Ternyata berurusan dengan hamba Tuhan lebih berat daripada berurusan dengan Tuhan itu sendiri. Saya ulangi ya. Ini bukan saya yang ngomong ya. Saya hanya memforward apa yang saya pernah dengar dari orang lain. Ternyata berurusan dengan hamba Tuhan itu lebih berat, lebih sulit dibanding berurusan dengan Tuhannya. Tuhannya mah baik begitu ya. Tuhannya mah panjang sabar, ya, tetapi hamba-hambanya justru berbeda banget begitu ya. Main menghakimi, main scourging dan sebagainya. Nah, jadi lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan Elia rileks. Tuhan memberi berkat lewat makanan dan waktu istirahat yang cukup untuk Elia. Sehingga ya, Elia punya kekuatan yang baru. Makanya Bapak Ibu, ayo jangan sungkan untuk bilang ya, saya perlu waktu berdiam diri. Nggak usah malu. Nggak usah takut nanti dicap, wah gimana sih? Kamu kehilangan roh yang menyala-nyala. Kamu kehilangan kasih yang semula. Atau mungkin ada lagi yang takut nanti dicap, kamu suam kuku. Nanti dimuntahkan oleh Tuhan, dan sebagainya. Nggak usah takut, saudara. Jujur saja. Kalau kita memang sedang jenuh, kita memang sedang burn out. Ya, ceritakan apa adanya, ya, lalu bila perlu minta waktu untuk berdiam diri, minta waktu untuk menyegarkan kembali ya kerohanian kita. Dan para pemimpin sekali lagi tolong bisa mengerti kalau ada orang yang melayani di bawah kita lalu mereka berkata, aduh saya kayaknya mau cuti dulu, saya mau retret dulu. Jangan langsung dicap, waduh, berarti kamu nggak rohani, kamu gagal. Jangan. Ya, jangan malah diembel-embelin. Wajib doa, masuk. Ya, seminar ini, waduh. Di gereja, saudara, apa sih yang nggak wajib sekarang? Ya, semua acara wajib. Sehingga kata wajib sudah kehilangan maknanya. Akibatnya kalau ada pengumuman, wajib bagi pengerja.
pengerja udah bilang, wajib lagi, wajib lagi. Nah, ini salah satu yang menguras energi para pengerja. Ya, jadi kita sebagai leader juga harus bijaksana dalam hal itu. Ya, kalau Bapak Ibu menyadari kita sedang burn out, jujur saja dan minta kesempatan untuk ambil waktu relax dan recharge. Ya, oke. Yang kedua, langkah recovery yang Tuhan lakukan kepada Elia. Yang kedua, tadi R yang pertama relax, R yang kedua release your frustration. Ya, lepaskan keputusasaan kita, jangan dipendam, jangan digenggam terus. Kejengkelan kita, ya, mungkin kekecewaan kita, frustrasi kita, rilis, lepaskan itu. Ya, saya tunjukkan ayatnya, 1 Raja-Raja 19, ayat 9b, dan ayat 10. Dikatakan demikian. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi saudaraku, menarik sekali. Tuhan kan maha tahu. Kenapa masih nanya seperti itu? Karena Tuhan ingin memancing Elia melepaskan unek-uneknya. Ya, Tuhan mengajak Elia berdialog. Tuhan mengajak Elia berkomunikasi. Makanya Tuhan bertanya, sekalipun Tuhan sudah tahu, ya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan betul, saudara, ya, Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi artinya di sini, Tuhan beri kesempatan Elia mengadu, mengeluh. Ya, Tuhan beri ruang untuk Elia mencurahkan kejengkelannya. Untuk Elia merilis, melepaskan unek-uneknya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini ya. Kalau saudara lagi jengkel, dan pasti akan sering kita mengalami kejengkelan, ya, kemarahan mungkin. Saudara, saya mau dorong saudara, jangan ragu mengeluh kepada Tuhan. Jangan ragu. Yang tidak boleh adalah mengeluh tentang Tuhan. Saya ulangi. Ya, Bapak Ibu diizinkan mengeluh kepada Tuhan. Yang tidak boleh adalah kita mengeluh tentang Tuhan. Itu saya tampilkan kalimat yang tadi saya sudah ucapkan. Lebih baik kita mengeluh kepada Tuhan daripada kita mengeluh tentang Tuhan. Saudara lihat Daud ya, dalam Mazmur-Mazmurnya, dia begitu jujur. Ketika dia kecewa, dia bilang kecewa kepada Tuhan. Ya, dia marah kepada Tuhan, dia gusar kepada Tuhan. Mazmur-Mazmur Daud itu menggambarkan kejujuran Daud kepada Tuhan. Nggak perlu takut, saudara. Nggak perlu takut. Allah adalah pribadi yang sanggup menghandle kejujuran kita. Ya, daripada kita menimbun itu terus, lepaskan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Nah, saudara lihat, kalimat berikutnya yang saya tampilkan di PowerPoint, ada pendapat dari hamba Tuhan Rick Warren. Ya, Rick Warren mendukung apa yang saya nyatakan tadi. Beliau berkata begini, mengeluh kepada Tuhan adalah sebuah tindakan iman. Karena kita mempercayakan masalah kita kepadanya. Jadi jangan ragu. Waktu kita datang kepada Tuhan, ngomong apa adanya. Nggak usah jaim. Ya, nggak usah merangkai kata-kata sebaik mungkin. Nggak perlu. Tuhan tahu isi hati kita. Ya, feel free kepada Tuhan. Ya, feel free
untuk ngomong apa aja kepada Tuhan. Karena itu adalah sebuah tindakan iman. Karena itu membuktikan kita mempercayakan masalah kita kepada Tuhan. Nah, slide berikutnya, saya mencoba main kata-kata di sini ya. Jika kita cerita ke sembarang orang, masalah kita tentunya, itu akan jadi gosip. Tapi jika kita cerita kepada Tuhan, itu akan jadi worship. Ya, terserah kita. Unek-unek kita mau sampaikan, kita mau rilis kemana? Jangan rilis di Facebook. Ya, jangan rilis di IG. Itu jadi gosip nanti. Tapi rilislah kepada Tuhan dalam doa dan persekutuan pribadi kita. Maka itu akan jadi worship, di mana kita mengakui Tuhanlah yang sanggup menghandle keluhan kita. Makanya kita percayakan kepada Tuhan. Dan saudara, unik ya, dengar baik-baik. Waktu Elia ngeluh, ya, aku udah giat, ya, cuma aku seorang diri, nggak ada yang dukung aku. Sekalipun itu salah, kenyataannya salah kan? Karena Tuhan bilang akhirnya masih ada 7.000 orang. Bukan kamu yang paling hebat sendiri. Ada 7.000 orang yang sama setianya seperti kamu. Tapi sekalipun Elia mengeluhnya salah, tidak ada intervensi dan interupsi dari Tuhan. Waktu Elia ngomong, mengungkapkan keluhannya, sekalipun ada yang salah. Dalam keluhannya dia merasa paling hebat sendiri. Dalam keluhannya dia merasa paling setia sendiri. Tapi yang luar biasa, Tuhan tidak menginterupsi. Tuhan dengar semua keluhan Elia. Tuhan dengar sampai habis. Ya, Tuhan nggak langsung marah, lalu menginterupsi dan menyetop keluhan-keluhan Elia. Tidak. Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang begitu baik. Ayo, jangan takut untuk mengungkapkan. Kalau saudara sedang burn out, karena kecewa, ya karena gagal, karena merasa tidak lebih baik dari orang lain. Saudara sedang burn out, karena hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Udah ceritain sama Tuhan. Ya, ungkapkan itu kepada Tuhan. Ceritakan semuanya. Tuh, jangan takut nanti Tuhan marah. Jangan takut nanti Tuhan tersinggung. Tidak. Elia dalam keluhannya, sekalipun ada yang salah dalam keluhannya, toh Tuhan tidak menginterupsi. Tuhan tidak mengkritik keluhan-keluhan Elia. Ya, jadi cara yang kedua adalah setelah kita rileks, kita rilis apa yang menjadi unek-unek kita masing-masing kepada Tuhan. Oke, next. R yang ketiga. Setelah rileks, ya, lalu rilis, kita harus tetap refocus on God. Ya, jangan fokus kepada masalah kita. Jangan fokus kepada suasana hati kita. Jangan fokus kepada keadaan-keadaan yang membuat kita jenuh dalam pelayanan. Ya, refocus, kembali fokus kepada Tuhan. Nah, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13, saya tunjukkan ayat 11 dulu. Nanti di slide berikutnya, 2 ayat berikutnya. Ayat 11 dikatakan demikian. Lalu firman-Nya, ya, Allah berfirman, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu, ya, di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Ya, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Lalu ayat 12 dan 13-nya, dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia?
Jadi maksudnya apa? Kok Tuhan mendemonstrasikan semua fenomena itu? Tuhan ingin agar Elia fokus kepada dirinya. Setelah Elia ngomong dan mencurahkan semua unek-uneknya, sekarang bagian Tuhan. Ya, Tuhan action. Nah, actionnya Tuhan ini untuk memfokuskan kembali ya kepada hadiratnya. Nah, saya mau artikan begini. Dengan adanya fenomena ya angin yang besar, angin yang kuat, yang membelah gunung, bukit batu, gempa bumi, api, sepertinya Tuhan sedang ya membuka sebuah multimedia presentasi tentang kehadirannya. Bapak Ibu tahu ya, kalau pengkhotbah pakai multimedia kayak saya ini, artinya kita ingin menolong orang untuk fokus. Ya, multimedia adalah alat untuk membantu kita fokus. Nah, Tuhan juga dengan menampilkan fenomena tadi, ya, angin kencang, gempa bumi, api yang dahsyat, itu sebuah multimedia, sebuah peragaan, di mana Tuhan ingin membuat Elia fokus kembali tentang eksistensinya atau kehadirannya. Ya, dan apa artinya angin badai, gempa bumi, api? Ya, kenapa Tuhan presentasikan itu di hadapan Elia? Nah, angin badai, gempa bumi dan api itu dipresentasikan untuk menunjukkan bahwa Allah punya kuasa untuk mengendalikan segala sesuatu. Ya, dengan semua tanda-tanda yang dahsyat itu, dengan presentasi multimedia yang fenomenal itu. Sepertinya Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia mengendalikan segala sesuatu. Lalu, presentasi yang terakhir adalah angin sepoi-sepoi, di mana Elia diajak untuk rileks. Angin sepoi-sepoi membuat dia rileks ya untuk menghadapi semua masalahnya. Karena dia selalu hadir, Allah selalu hadir dan mengendalikan situasi. Jadi ada tanda untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa dan ada tanda di mana Allah mengajak Elia, ayo rileks. Tidak perlu stres. Ya. Tidak perlu harus merasa gagal, merasa nggak baik, merasa tidak sukses dengan output yang terjadi dan sebagainya. Ya, aku berkuasa mengendalikan semuanya. Ayo rileks bersama aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan ingin membuat Elia kembali fokus kepada kemahakuasaan Allah dan kepada kepercayaan Allah untuk tetap melibatkan Elia dalam pelayanan yang ada. Jadi hari ini juga Bapak Ibu, ya kita bisa terapkan hal yang sama. Kalau Anda merasa sudah sekian lama melayani, tapi kok saya nggak lebih baik dari orang lain, sudah sekian lama melayani, tapi kok outputnya ya tidak sebaik yang saya harapkan dan sebagainya. Ayo, ya relax. Tuhan tidak marah, Tuhan tidak murka kepada kita, malah Tuhan siap mendampingi kita. Dan Tuhan ingin berkata bahwa aku mengendalikan segala sesuatu, ya, rilekslah, ya, mengikuti apa yang aku sedang kerjakan dalam hidupmu. Ya, jadi R yang ketiga adalah refocus on God. Fokus kepada kuasanya, fokus kepada kepercayaannya untuk tetap memakai kita sebagai hamba-hambanya. Nah, karena Tuhan sudah percaya kepada kita, karena Tuhan minta relax. Ya, saya mengendalikan semuanya. Udah, tenang. Saya mengatur semuanya. Karena kita sudah mendapat sinyal seperti itu, mari kita lanjutkan. Risam. Kita lanjutkan untuk melayani. Risam to serve other. Kita lanjutkan. Ya, karena Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia menerima semua keluhan kita. Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia siap ya untuk mempercayai kita kembali. Ayo kita lanjutkan. Risam to serve others.
Nah, 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 16 mengatakan begini, firman Tuhan kepadanya, pergilah, ya, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Lihat, Tuhan masih percaya kepada Elia. Bapak Ibu lihat, Tuhan tidak menyerah dengan nabi yang sempat kecewa, dengan nabi yang sempat frustrasi, dengan nabi yang sempat galau. Ya, Tuhan tetap percaya. Mari para gembala, para koordinator kita yang ditunjuk Tuhan sebagai leader di level-level tertentu, ya, kita harus punya juga hati yang seperti Tuhan, yaitu kita masih mau memberi kepercayaan kepada orang-orang yang mungkin pernah mengalami titik jenuh dalam pelayanan yang ada. Ya, mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, ayat 16, juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi, ya, menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah 4 tindakan pemulihan. Dan para leader ya harus mengakomodir 4 terapi ini, ya, 4 step ini. Ketika kita sadar ada pengerja kita, ada anggota kita yang sedang jenuh, lalu menunjukkan gejala ingin berhenti saja, menunjukkan gejala bahwa masalah kecil dibesar-besarkan dan sebagainya, mari jangan buru-buru marah, ya, jangan buru-buru memvonis sebagai orang yang tidak rohani dan sebagainya. Beri kesempatan untuk mereka mengalami 4 tahapan pemulihan ini. Beri ruang. Ya, dan kalau kita sendiri secara pribadi mengalami itu, ayo kita masuk dalam 4 step ini. Ambil waktu rileks dengan Tuhan. Ya, kemudian mulai rilis. Lepaskan semua yang mengganjal hati kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ya, kadang-kadang kalau kita lihat Mazmur, ya, ada kata-kata Daud yang agak sedikit kurang sopan. Ya, dalam beberapa Mazmurnya Daud pernah menuduh Tuhan, engkau membela rancangan orang fasik. Ada kalimat seperti itu, saudara. Ya, engkau tidak mengindahkan orang benar. Ada ungkapan kalimat seperti itu. Tapi toh terbukti Tuhan nggak marah. Tuhan siap menampung apapun kalimat dan kata-kata yang kita curahkan. Ya, release your frustration. Lalu kita kembali refocus kepada Tuhan dan kita kembali lanjutkan pelayanan kita. Bapak Ibu, jadi saya akan akhiri dengan beberapa kalimat penutup, ya. Saya mau ngomong begini, saudaraku, ya. Pelayanan itu unik, ya. Di mana ada saja hal-hal yang di luar teori, begitu, ya. Artinya begini, kadang kita sudah hidup benar, kan teorinya berkata kalau kita benar kita diberkati. Tapi nggak selalu. Ada orang yang sudah hidup benar, tapi ternyata kelihatannya kayak nggak diberkati. Malah yang istilahnya pelayanannya arogan, pelayanannya jelas menjilat orang, malah enak hidupnya. Ya, jadi dunia pelayanan itu tidak seperti matematika, 1+1 sama dengan 2. Tidak. Dan kita harus selalu siap dengan fenomena-fenomena yang di luar dari apa yang kita harapkan. Nah, disitulah kita seringkali tergoncang. Tapi, akhirnya kita akan menemukan, ya, kita akan menemukan bahwa hanya anugerahnya yang menjadi obat satu-satunya dari situasi kita. Only His grace, ya, hanya anugerahnya yang menjadi obat satu-satunya. Artinya apa? Gini, saudaraku, ya. Kalimat ini artinya begini. Orang
akan salah mengerti, bisa. Waktu kita jenuh, orang akan menghakimi kita. Betul. Waktu kita mulai istilahnya apa ya, payah gitu ya dalam pelayanan, justru orang akan menghakimi kita. Orang akan justru menilai kita ini salah dan sebagainya. Makanya akhirnya di titik itu, saudara, di titik itu kita akan sadar hanya anugerah Tuhan yang bisa menerima kita. Kadang peraturan gereja nggak bisa menerima situasi kita. Kadang persyaratan pengerja di cabang kita tidak menerima situasi yang kita alami. Dan disitulah kita akan sadar hanya anugerahnya yang bisa menerima kita. Jadi saya dorong saudara, ya, Tuhan tidak seburuk yang kita duga. Tuhan tidak seburuk yang kadang peraturan-peraturan di gereja tunjukkan begitu ya. Mari jangan menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Anugerahnya lebih besar dari segala kelemahan-kelemahan kita. Ya, anugerahnya lebih luas dari segala keterbatasan kita. Dan para pemimpin, saya dorong. Para pemimpin, para leader, mari kita juga belajar memahami anugerah Tuhan. Ya, kalau Tuhan masih mau pakai orang gagal, kita pun harus melakukan hal yang sama. Jangan kalau gagal malah dibuang. Ya, kita harus bisa bergerak seperti Tuhan bergerak dalam anugerahnya. Jangan kita para leader hanya bergerak bersama peraturan yang ada. Legalitas itu seringkali membunuh orang. Ya, legalisme itu selalu membunuh. Tapi anugerah itu menghidupkan. Peraturan penting, tapi ada situasi-situasi di mana ya hanya anugerah Tuhan yang bisa membangkitkan seseorang, bukan peraturan. Ya, Bapak Ibu Saudara, lalu dari kasus Elia dan dari kasus kita juga yang pernah mengalami hal seperti itu, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan ya, dalam pelayanan bukan hebatnya semangat dan kasih kita kepada Tuhan yang menentukan. Memang perlu, kita harus semangat, pemimpin harus berkata semangat, 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 harus mengasihi Tuhan. Ya, memang perlu. Tapi ternyata kita temukan, itu bukan faktor penentu. Ya, bukan karena kita semangat dan kita mengasihi Tuhan. Tapi semua adalah karena hebatnya semangat Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, jadi tidak ada yang bisa kita banggakan. Sekaliber Elia saja. Kalau kita kenal Elia sebagai nabi yang luar biasa, ya, Elia punya reputasi yang hebat di Alkitab. Tapi ternyata kita belajar malam ini, Elia itu manusia biasa. Dia juga pernah terperosok dalam kejenuhan, keputusasaan. Dan itu bukti, bukan kasih Elia yang hebat, tapi kasih Allah yang hebat kepada Elia. Bukan semangat Elia yang hebat kepada Tuhan, tapi semangat Tuhan kepada Elia, itulah yang hebat. Kita juga harus sadar, ya, dalam pelayanan ini, bukan karena hebatnya semangat kita, bukan karena hebatnya kasih kita, tapi karena hebatnya semangat Tuhan terhadap kita, dan hebatnya kasih Tuhan kepada kita. Makanya jangan merasa kita lebih baik dari orang lain. Ya, semua manusia, jabatan boleh berbeda, tapi kelemahan tetap sama. Ya, kedudukan boleh beda, tapi jujur, problematika kita selalu sama. Ayo, Bapak Ibu Saudara, para pelayan Tuhan, para gembala, para pendoa, para pengerja, ya, puji Tuhan kalau kita masih semangat sampai hari ini. Puji Tuhan kalau kita belum mengalami situasi burnout, kejenuhan seperti itu. Puji Tuhan. Ya, tetapi mari, ya, kalau toh itu yang terjadi hari-hari ini, jangan menyerah. Ya, dan kalau toh ada orang lain di sekitar kita sedang mengalami seperti itu, ayo, ya, jangan hakimi mereka. Karena Tuhan juga tetap percaya kepada mereka. Kita juga harus berani percaya kepada mereka.
Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semoga apa yang saya tampilkan dan yang saya bagikan itu jelas bagi kita semua. Shalom Koden. Halo, Shalom Koden. shalom, shalom Puji Tuhan. Terima kasih, sangat diberkati banget ya tadi ya pengajarannya, penguatan kita. Cuma mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau mengatasi kejenuhan ya. Namanya manusia kan, apapun profesi kita kadang-kadang suka jenuh ya. Ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan dari jemaat bilang gini, Pak, kalau kita bicara soal rohani terus di gereja gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang ingin mengatasi kejenuhan dengan hobi. Ya mungkin hobinya piara ikan, baca buku, naik sepeda dan sebagainya. Tetapi kebanyakan kita kan diarahkan ke sesuatu tuh yang, oh kalau kamu jenuh tinggal dalam hadirat Tuhan, kamu cari Tuhan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang jemaat tuh kadang-kadang tertuduh ya. Aduh Pak, saya kadang-kadang saya lihat bunga, saya berkebun, kejenuhan saya hilang, tetapi kok sepertinya tidak rohani ya, seperti itu. Itu gimana, Koden? Ya, hobi itu bagus ya untuk juga mengurangi kejenuhan, tapi tetap harus dihandle dengan cara rohani. Ya, bukan berarti hobi salah, tidak. Tapi itu poin ketiga, refocus on God, bukan your hobby. Ya, cara ketiga kita mengatasi ya kejenuhan kita, fokus utama kita kembali kepada Tuhan. Memang kadang diperlukan sejenak fokus kepada hobi ya, boleh, itu hanya artificial. Ya, tapi jangan sampai fokusnya hanya ke hobi, nanti dunianya sudah pindah ke hobi, ya, tidak lagi punya semangat untuk melayani, nggak balik lagi nanti kepada Tuhan. Ya, jadi kalau yang dialami adalah kejenuhan dalam pelayanan, ya harusnya kita mengambil waktu rileks ya kepada hal-hal rohani juga begitu ya. Tapi bukan rohani yang formal. Bukan rohani yang serba ada peraturan begitu. Ya, karena sekali lagi legalisme itu pasti membunuh. Ya. Nah, kembali kepada kebebasan, feel free kepada Tuhan. Ya. Jadi bersekutulah secara pribadi kepada Tuhan dengan bebas. Yaitu tadi, ngomong apa aja kepada Tuhan, silahkan, Tuhan akan marah. Ya, jadi sekali lagi, ke hobi bisa, tapi jangan melulu ke situ. Ya, sebab kalau melulu ke situ, akhirnya kita nggak bisa balik lagi ke pelayanan nanti. Takutnya kita terjebak selamanya di situ. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, jadi jangan hanya pakai cara dunia. Ya, sekalipun memang perlu untuk keseimbangan, hanya untuk keseimbangan. Ya, tetap harus kembali kepada hal-hal rohani gitu ya. Tapi pemimpin jangan memaksa, oh harus ikut diklat lagi apa, meskipun itu rohani, meskipun itu cara rohani, tapi penuh dengan legalisme lagi. Penuh dengan legalisme lagi. Jangan ya. Kira-kira gitu ya, Om. Oke, thank you kok. Nah, salam semuanya. Salam Koden. Salam. Bro Rudi. Thank you kok. Jadi dalam pelayanan kita misalkan kita di balik kita sebetulnya lagi berapi-api, kita semangat ya, bukan lagi dalam kondisi lesu atau mungkin kita lagi mungkin nggak semangat, burn out dan sebagainya, tapi kita justru lagi semangat. Tapi kadang dalam pelayanan ini kita mentok dengan kondisi yang ada di sekitar kita, misalkan leadership, sistem yang ada, aturan yang ada di gereja yang membuat kita kadang mentok. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan di situ? Ya, memang kebanyakan ya faktor kejenuhan itu karena peraturan. Makanya para gembala peraturan harus fleksibel ya. Ya. Dan peraturan-peraturan itu apa ya? Kadang menjadi standar kerohanian seseorang, itu yang salah. Ya. Jadi jangan kita berpatokan seperti itu ya. Kalau memang kita ada di bawah dari sebuah peraturan-peraturan yang ketat membebani kita dari pimpinan kita yang di atasnya, ya coba kita suarakan. Kalau memungkinkan seperti itu, ya Bapak Ibu bisa
ajak pimpinan kita berdiskusi ya untuk membahas peraturan-peraturan yang dicurigai akan justru membebani atau menyusahkan ya para pengerja kita. Tetapi kalau tidak bisa, ya sudah resiko kita. Ya, sudah resiko kita. Dan kalau kita merasa lelah karena peraturan yang memang tidak bisa kita kompromikan lagi, ya, kita harus jujur ya untuk mengatakan bahwa ada satu momen di mana kita mau retret dulu. Ya, kita mau relax dulu. Ya, kita mau istilahnya ambil waktu pribadi dulu begitu ya, karena kita sudah burn out, sudah habis energi ya. Saudara tidak perlu merasa malu ya, jangan takut dituduh kurang rohani ya, kalau memang kita sudah tidak bisa enjoy ya dalam pelayanan. Sebab kalau kita melakukannya dengan terpaksa, kita akan banyak konflik nanti. Ya, tetapi kalau saudara bisa handle itu, tetap bisa sukacita, ya puji Tuhan. Ada orang yang punya kemampuan seperti itu, yaitu sekalipun peraturan susah, tapi dia bisa bermain cantik sehingga dia tetap bisa enjoy di tengah tuntutan yang berat. Ada orang-orang yang seperti itu, ya tergantung orangnya. Ya, tapi kalau memang sampai nggak bisa, yang pertama kita bisa diskusikan kepada pimpinan kita. Ya, dan kalau tidak bisa ada kompromi dan kita sudah istilahnya sudah apa ya sekarat begitu ya, ya kita harus berani ngomong, oke, saya mau cuti dulu, ya saya mau off dulu, tapi janji bukan off untuk selamanya, bukan off untuk hobi selamanya, ya tadi Pak Uung, ya off untuk sementara, ya bila perlu harus beri target, ya 1 bulan nanti saya akan kembali. Dan para leader harus bisa mengakomodir. Jangan langsung menuduh bahwa dia gagal. Ya, jangan. Ya, kira-kira ya begitu Pak Rudi ya. Memang kadang-kadang ada peraturan yang bisa dikompromikan, tapi kadang-kadang ada peraturan yang tidak bisa dikompromikan. Nah, terhadap peraturan yang tidak bisa dikompromikan, ada orang yang tetap bisa enjoy. Karena dia punya kecerdikan untuk bermain cantik. Ya, bermain cantik di situ. Sekalipun dia nggak setuju dengan peraturan itu, tapi tetap bisa enjoy ya untuk bisa bijak berperilaku di bawah peraturan seperti itu. Tapi ada yang memang nggak bisa terima lagi situasi itu, ya harus terbuka, harus bicara, ya daripada kita munafik, ya daripada kita memaksakan diri, malah semakin terjerumus kepada situasi yang lebih parah. Kira-kira begitu ya Pak Rudi ya. Shalom toh. Shalom. Sehat semua ya. Ya, terima kasih buat pencerahannya. Nah, tapi dalam hal pelayanan yang jenuh ini emang pasti ada. Setiap orang, mungkin setiap pelayan Tuhan ya, mungkin yang biasa juga jemaat juga ada satu kejenuhan ya. Nah, ini mungkin mesti bisa dipisahkan, mungkin kejenuhan rohani atau kejenuhan dalam pelayanan, mungkin suka kita itu disangkut pautkan gitu ya. Ada hal dalam rohani dan rohana gitu ya. Sebelah-sebelahan ini kan ya. Nah, itu Koden mungkin masukan gimana kita itu mungkin satu waktu kita lagi ada masalah dengan keluarga sendiri ya. Pas ada pelayanan, nah itu juga bisa sesuatu terjadi ya, clash gitu ya. Nah mungkin itu ya Pak. Iya, karena manusia kan bukan cuma roh saja, tapi ada jiwa juga. Ya, ada tubuh juga, masalah jasmani ya, kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya. Jadi ini akan saling berkaitan. Ada orang bisa jenuh dalam pelayanan karena sedang mengalami masalah-masalah di luar pelayanan. Ada, betul, ya, ada betul, itu. Betul. Ya, dan ya kita harus
terbuka juga ya, sekalipun memang masalahnya bukan soal pelayanan ya. Dan saudara harus jujur, kembali harus jujur, rilis ya, pokoknya terbuka aja sama Tuhan gimana lah. Ya. Dan sekali lagi ingat ya, Bapak Ibu Saudara, tadi kalimat terakhir saya katakan ada satu momen di mana kita akan merasakan bahwa hanya anugerahnya yang menjadi obat. Yaitu momen di mana pimpinan kita nggak mengerti kita. Orang lain nggak bisa ngerti kita malah dituduh nggak rohani, kita malah dituduh nggak serius pelayanan dan sebagainya, ya. Dan ini akan jadi momen-momen yang kita akan hadapi. Nah, disitulah kita diuji, ya, untuk bisa mengampuni, ya, menerima kenyataan itu, atau kita marah ya, lalu meninggalkan pimpinan dan pelayanan kita. Tapi akan ada di mana orang tidak akan bisa mengerti. Hanya Tuhan yang bisa mengerti. Ya, dan kalau ditanya ya, masalah jasmani atau rohani, dua-duanya bisa saling mengisi. Ya, kadang ada yang jenuh karena hal-hal rohani. Contoh karena mungkin ada tindakan-tindakan pastoral yang kita nggak setuju. Ya, tapi kita harus lakukan. Kita harus ikuti. Itu bisa bikin orang stres dan sebagainya. Ya, di samping ada masalah-masalah eksternal yang ke bawah-bawah dalam pelayanan sehingga membuat kita juga jenuh. Nah, makanya para leader ini memang rumit ya, rumit. Yeah. Karena intinya Tuhan tuh nggak pernah menyerah dengan kegagalan seseorang. Nah, para leader kita sebagai manusia, seringkali kita gampang nyerah sama anggota kita, gitu. Betul. Kita gampang sekali memvonis anggota kita ketika menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka sudah tidak semangat, tidak berapi-api, dan sebagainya. Ya, tetapi marilah kita belajar, ya, sekalipun nggak mudah, ya, kita belajar untuk juga bersikap seperti Allah bersikap terhadap Elia, begitu ya. Apapun persoalannya, ingat, semua pengerja yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus kelola dengan baik. Kita harus perlakukan dengan baik. Ya, itu aja. Tadi yang Elia, ya, itu Sungai Kerit itu kejadiannya sebelum Gunung Karmel, Kosensen. Ya. Jadi sebelum dia frustrasi, sebelum dia jenuh, ya, itu sudah kejadian sudah lewat, ya. Jadi di Sungai Kerit, kemudian di Sarfat, baru kemudian di Karmel, ya. Dan setelah di Karmel, justru setelah sukses, Elia diserang dengan kejenuhan. Aneh ya, kita seringkali jenuh karena gagal, tapi Elia jenuh karena sukses. Ya ada-ada aja lah. Jadi kadang kejenuhan bisa datang tanpa sebab. Ya, kadang burnout, jengkel, malas gitu ya. Itu bisa datang tanpa sebab, bukan hanya karena hal-hal yang buruk saja. Ya, kadang semua lagi baik, kitanya burnout, bisa saja. Ya, jadi para gembala tolong bisa bersikap seperti Tuhan bersikap kepada Elia, ya. Terima kasih, Kosensen. Terima kasih. Oke, Koden, kita lanjut lagi. Ya. Ini ceritanya gini, Koden, kita kan sudah ngalamin di pelayanan kita nih ceritanya. Ini ada yang bertanya seperti ini, bagaimana jalan keluarnya nih, Koden? Bila ada orang yang mempunyai masalah soal karakternya nggak bagus sama sekali. Tapi dia punya keinginan yang tinggi untuk melayani. Ini sebaiknya orang-orang seperti ini diterima apa enggak sih? Oke. Sebetulnya tiap orang punya masalah karakter. Tiap orang. Oke. Karena nggak ada orang yang sempurna, kan? Betul. Ya. Cuma masalahnya kan ada orang yang persoalan karakternya terekspos, ada yang tidak terekspos. Atau tereksposnya nanti ketika situasinya mendukung untuk terekspos, begitu ya. Tapi yang jelas kita sebagai leader juga harus menyadari bahwa kita juga sebelumnya bermasalah secara karakter. Artinya kita nggak lebih baik dari mereka. Ya, jadi jangan berkata, wah kamu belum layak. Ya padahal kita juga sebetulnya nggak layak sebetulnya. Ya nggak. Nah, jadi begini. Makanya pelayanan itu kan
harus ada kualifikasinya. Ya, kualifikasi untuk menempatkan orang-orang tertentu pada posisi yang tepat. Ya, selain mereka harus dibina, tentu harus dibina dulu, ya. Diharapkan dengan pembinaan itu karakternya berubah. Sekalipun nggak sempurna, ya, pembinaan, pemuritan sehebat apapun tidak pernah menghasilkan orang yang sempurna. Tidak pernah. Ya, setiap orang pasti ada cacatnya masing-masing. Ya, dan saudara, ketika mereka memang sudah dibina dan mau dibina, ya kita harus hargai. Kita harus hargai mereka mau dibina. Sekalipun setelah dibina kita merasa ini masih bermasalah nih orang gitu. Ya. Ya. Nah, caranya adalah ya kita tempatkan di bidang-bidang pelayanan yang tidak terlalu menonjol. Supaya cacat karakternya tidak berdampak luas. Oke. Ya, kita bisa atur-atur penempatan orang-orang ya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jangan kita menolak seseorang hanya karena karaktermu bermasalah. Ya jujur kita juga sebetulnya bermasalah. Ya, nggak ada orang yang karakternya sudah beres, nggak ada. Jadi tolong kita juga harus rendah hati. Ya, harus memakai kacamata kasih karunia Tuhan. Kita pun melayani karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita layak. Ya, jadi kita pun harus beri kesempatan buat orang lain juga untuk melayani, sekalipun dia punya masalah karakter juga. Tapi kita bisa atur-atur, ya, supaya dia tidak tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang, ya mungkin taruhlah atau lipatkanlah pada pelayanan-pelayanan yang tidak terlalu berdampak begitu. Ya, kita punya banyak jenis pekerjaan ya untuk pelayanan. Jadi atur-atur aja kan. Ya. Kecuali kalau sudah udah karakternya nggak bagus, dibina nggak mau, suruh ikut diklat nggak mau, ya sudah, jangan libatin. Berarti itu bukan salah kita dong. Iya, bukan salah kita. Ya dia sudah kita coba untuk ya disuruh ikut diklat, terus suruh ikut, ya maksudnya supaya pembentukan karakternya jadi lebih baik gitu ya, tapi ternyata nggak ketolong juga, kita reject juga berarti nggak ada masalah dong. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Iya. Nah, ceritanya gini kok, yang menarik tadi gini, Koden tadi bilang bahwa kita tempatkan orang yang punya, ya kita semua punya cacat karakter lah ceritanya gitu ya, tapi ditempatkan dalam posisi yang tidak menonjol atau tidak mempunyai pengaruh yang dampaknya tidak terlalu luas. Anggaplah gini kok, anggaplah ternyata misalkan kita sebagai leader salah memposisikan dia, ya maksudnya posisinya jadi salah gitu, posisinya salah, sehingga itu bikin jadi suasana jadi makin kacau nih ceritanya gitu. Ini orang ternyata karakternya memang nggak bisa ketolong lagi. Sedangkan tadi kan Koden bilang tidak boleh diskorsing. Ya kan, maksudnya kalau bisa tidak boleh skorsing. Nah, gimana cara handle-nya kok? Ini kalau orang-orang yang seperti ini, kalau seandainya kata tidak boleh suruh berdiam diri dulu atau lain sebagainya gitu. Jadi gimana kok harus digimanain orang seperti ini? Saya tidak bilang tidak boleh diskorsing ya. Untuk kasus Elia, ya saya beri contoh Tuhan tidak men-skorsing dan sebagainya. Karena kasus Elia bukan kasus moral. Ya, Elia mengalami dinamika pelayanan yang akan kita alami semua, tapi bukan masalah moral. Kalau itu masalah moral, ya kita harus tegas dengan disiplin gereja. Ya, moral tahulah ya, misalnya masalah uang, masalah keluarga yang prinsip begitu ya, dan sebagainya lah. Ya. Tapi kalau hanya masalah kebosanan, kejenuhan, kurang semangat dan sebagainya, kita nggak boleh skorsing. Ya. Atau ya kelemahan-kelemahan karakter yang bukan area moral gitu ya, prinsip gitu ya, ya kita harus bina. Tapi kalau memang pelanggarannya moral, kita harus tegas dan ya, supaya tidak menghamiri yang lain. Itu. Nah, berarti
kalau secara aturan gereja kita boleh dong ya menerapkan aturan gereja itu Boleh, memang karena harus. memang ada aturannya kan, kok ada Iya, aturan main kan gitu ya. betul. Soalnya kadang-kadang kalau ya intinya gini lah kok, kadang-kadang jangankan orang yang diskorsing, kadang-kadang yang ngeskorsing pun yang suruh orang berdiam diri pun kan ngerasa bersalah ya. Aduh, Betul. kasihan nih suruh berdiam diri, emang siapa kita gitu kan nyuruh-nyuruh dia seperti itu gitu. Kadang-kadang suka ngerasa tertuduh juga sih kok. Ya biasanya gitu kan. Nah, oke kok yang selanjutnya adalah kalau kita lihat ada temen nih kok. Nah, ini ada pertanyaan, kita lihat ada temen sepelayanan kok, dan dia punya posisi di dalam pelayanan tersebut. Ya maksudnya dia posisinya lebih tinggi dari kita lah, lebih higher misalkan gitu. Dan dia dalam posisi burnout. Dia dalam posisi yang seperti tadi lah, dia mengalami penurunan secara rohani luar biasa gitu. Nah, kita sebagai orang yang bawahannya ini gimana ya supaya bisa ngomong sama dia, supaya bisa membangkitkan kembali dia, seperti apa nih kok, Koden? Kalau atasan kita yang Ternyata atasan kita mulai, nih yang burn out nih, yang mulai bukan kita, malah atasan kita yang mulai burn out gitu. yang paling rohani adalah kita doakan. Kita doain ya. Ya. Lalu ya kalau kita punya akses ya, jadilah sahabat bagi dia. Oke. Ya, jadilah sahabat. Itu kalau kita punya akses ya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak punya akses. Ya, siapa sih kita gitu ya? Kok mau mendekati dia gitu kan? Ya. Jadi kadang-kadang ada kondisi orang yang kita sendiri terbatas untuk menjangkaunya. Ya sudah. Ya, tapi hal yang selalu bisa kita lakukan adalah mendoakan orang. Ya. Jadi hal yang selalu bisa kita lakukan adalah mendoakan orang. Itu aja. Ya, kalau kita punya akses, kita bisa jadi sahabat bagi dia. Ya, tapi kalau nggak bisa ya sudah, hanya doa yang kita bisa lakukan. Itu aja. Ya, jadi kita mah udah cukup berdoa aja, berdoa. Iya. Tapi bukan kita kan dengan sikap berdoa bukan artinya kita pasrah kan kok. Justru itu tindakan iman kan sebetulnya gitu. Jadi kalau misalkan kita punya akses, ya kita berusaha untuk jadi sahabat. Kalau misalkan nggak punya akses ya kita mendoakan dia ya gitu ya. Iya. Ya. Nah, Koden ada juga yang bilang gini, gimana caranya membangun kesadaran para pelayan Tuhan, ya, bahwa melayani itu bukan keharusan, tapi kesadaran diri atau passion dalam hati kita untuk Tuhan gitu kan. Kadang-kadang orang tuh kan, ya maksudnya hamba-hamba Tuhan tuh, bukan hamba-hamba Tuhan, maksudnya para pelayan atau calon pelayan Tuhan tuh ngerasa, ada juga yang ngerasa bahwa mereka itu melayani Tuhan tuh harus, wajib, gitu kan, seperti kata Koden, wajib, harus gitu. Tapi kan sebetulnya kita melayani Tuhan itu harusnya kan passion kita, harusnya kan itu kesadaran diri kita. Nah itu caranya gimana menyadarkan mereka akan hal itu, Koden? Ada dua cara, cuma memang tetap kembali kepada individu masing-masing. Ya, cara yang pertama tentu harus terus disosialisasikan. Ya, terus harus dipersuasikan lewat khotbah, lewat arahan. Ya, kita harus terus meluruskan motivasi mereka ya lewat verbal, lewat penyampaian dari para pemimpin kita gitu ya. Itu yang pertama. Jangan bosan menyuarakan. Lalu yang kedua, harus ada model. Harus ada teladan di sini. Ya, harus ada teladan untuk mendorong mereka punya motivasi yang benar. Tapi sekali lagi, dua cara ini pun tidak menjamin, kembali kepada individu masing-masing. Ya, jadi sekali lagi, kita tidak bisa mengontrol hasil. Ya, para gembala ya yang hadir, tentu kita mungkin kadang merasa gagal. Ya, kita udah ngomong berkali-kali, kita sudah coba mengarahkan berkali-kali, tapi masih ada yang menurut kita motivasinya masih salah, menurut kita pelayanannya masih ngawur dan sebagainya. Ya, kembali kepada yang tadi saya katakan, ya, do your best and God will take the rest.
Jangan kita lalu frustrasi gara-gara hasil yang kita dapat tidak seperti yang kita inginkan. Ingat tadi, Elia berharap orang Israel menerima pelayanan dia. Orang Israel memuji pelayanan dia. Tapi ternyata akhirnya orang Israel malah ingin membunuh dia. Nah, gara-gara ingin mengontrol hasil, Elia jadi frustrasi. Elia jadi jenuh, merasa gagal dalam pelayanan. Ya, Bapak Ibu juga, para koordinator, para gembala, ya, kita harus terus mengarahkan, ya, terus meluruskan apa yang salah. Tapi jangan lalu frustrasi kalau hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Dunia rohani itu bukan matematika tadi ya. 1 per 1 sama dengan 2. Tidak. Sama, dunia rohani itu begitu. Kita hidup benar. Katanya hidup benar diberkati. Tapi ternyata enggak selalu begitu. Ya, betul. Lihat para saksi iman di Ibrani 11. Ada yang memang hebat-hebat. Dari mulai Abraham, Musa, dan sebagainya. Tapi di bagian akhir Ibrani 11, ya, penulis mengatakan, dan ada banyak saksi-saksi iman yang tidak mendapatkan janji Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun iman mereka memberi kesaksian yang baik. Tuh, para martir, ya, para martir, mereka setia kepada Tuhan. Setia harusnya diberkati dong. Setia harusnya dilindungi dong. Tapi mereka mati, disiksa, dibunuh. Ibrani 11 berkata digergaji, dibakar hidup-hidup. Apa mereka kurang rohani? Bukan. Mereka sangat rohani. Nah, teori kita kan kalau kita rohani, kita diberkati. Enggak selalu seperti itu. Enggak selalu. Jadi kita harus siap dengan hasil yang buruk sekalipun. Ya, para leader, makanya jangan jadi susah, jangan jadi nggak happy, gara-gara hasil yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Ya, Elia pengennya dipuji, sama seperti kita pengen di-like, ya, pengen dihargai. Tapi nggak selalu seperti itu loh. Tapi tetap harus lakukan bagian kita, sekalipun hasilnya kadang tidak seperti yang kita inginkan. Ya, dan tetap harus kasih arahan, kasih training, harus. Ya, ada yang berubah, ada yang enggak, ya harus kita terima nantinya. Yuk kita satukan hati kita. Kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan, buat pengajaran-Mu, buat segala sesuatu yang Kau singkapkan untuk memperlengkapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan jalan buat setiap kami untuk mengatasi kejenuhan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami dapatkan malam hari ini memperlengkapi kami, supaya setiap kami kedapatan melayani Tuhan dan sesuai apa yang Tuhan inginkan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Arif, Tuhan sudah Kau urapi yang mengajarkan tentang kebenaran, tentang apapun yang Tuhan berikan dalam isi hatinya untuk sampaikan pada para pelayan Tuhan pada malam hari ini. Pelengkapi lebih lagi Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam pelayanan ini. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat segala sesuatunya. Terima kasih buat perjumpaan dengan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat setiap kami Tuhan yang malam hari ini mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang akan semakin membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Dan tetap bawa kami Tuhan tinggal dalam kasih mula yang membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Itu yang kami perlu Bapak. Terima kasih buat malam hari ini juga. Sebelum kami berpisah, satu sama lain kami percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat yang melimpah atas setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita di tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya mari bersama katakan, amin. Thank you, Koden. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Konsen, thank you. Thank you semua. Thank you. Mas Rudi, thank you semuanya. Thank you.